sampahnya itu jarak 5 kilo. Dekatnya 5 kilo naik beca. Lagian kalau kita yang ke rumah paling cuma 5 menit di rumah. 5 menit. Iya. Kalau orang itu yang datang ke rumah makan kan bisa satu jam dia jumpanya. Itu Pak ya. Anak ada berapa Pak? 8. Wah, Bapak orang kaya berarti Pak. Iya. 5 laki-laki, 3 perempuan. 3 perempuan. Wah. Banyak laki-laki lagi Pak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa bantu bapaknya Pak ya. Amin. 5 laki-laki. Nah, sekarang yang 3 udah di Serpong, udah di Parung. Di Parung, Bogor. Oh, Parung Bogor. Yang umur berapa tuh Pak? Yang yang paling gedenya umur 24 tahun. Oh, 24. Pikir saya tadi Bapak masih muda tadi. Oh, udah 50 saya. Rambut nggak bisa berbohong Pak ya. Iya. Rambut sama gigi nggak bisa berbohong. Nggak bisa ya. Jadi tuh pakai itu bukan nutupin uban Pak ya. Enggak, cuma dingin aja. Dingin biar nggak masuk angin Pak ya. Iya. Jadi memang mulai dari muda udah kebiasaan pakai topi. Kayak rocker gitu ya Pak ya. Anak band gitu ya. Di penyambungan berapa lagi Pak anggota Pak? Di penyambungan 5 lagi. 5 lagi. Iya. 3 udah merantau Pak ya. Iya. Itu yang satu baru pulang itu dari Parung. Oh. Sekarang di sini katanya. Iya. Yang nomor 2. Oke. Berhenti kerja pulang dia. Yang udah kerja berapa orang tuh? Kalau yang kerja sih yang ini yang baru apanya masih abangnya ini kan buka warung. Usaha lah ya. Iya, udah usaha sendiri. Jadi adiknya yang 2 ini masih sama dia. Oh, syukurlah ada yang bantu ya. Iya. Memang kalau si abangan itu tanggung jawabnya besar Pak ya. Iya. Setelah Bapak jatuhnya ke abang memang Pak ya. Jadi adiknya yang 2 ini dia lambat dia. Di Parung Pak ya. Iya. Jadi ikut-ikut mobil gini udah berapa tahun Pak? Mulai dari tahun 2000, habis itu 2020 berhenti. Ya ini 2020 berarti awal tahun kemarin. 2010. Oh, 2010 sempat stop Pak ya. Iya, sampai Makin itu pedomanan. 2019 Makin itu pedomanan. akhir. Berarti Bapak baru kerja 2019. Halo. Akhir ya, Desember. Jadi 9 tahun ngapain Pak? Iya, di kampung pertamanya sih ikut kerja di tambang emas. Oh, Bapak orang tambang. Ya tahu, tambang Madinah itu ya. Iya. Kemarin ceritanya banyak yang turun kerja ke tambang, Bapak justru dari tambang naik ke ALS ya. Enggak, yang kemarin itu justru dari ALS banyak turun ke tambang ya masa saya itu. Oh, maksudnya Bapak. Iya. Kan mulai hebohnya tambang emas Madinah itu 2010 kan. Ya, sampai ada konflik itu ya. Iya. Sampai 2014 lah. Sekitar 4 tahun. Itu sampai hari ini masih menghasilkan terus tuh Pak? Ada, tapi nggak sebesar yang dulu lagi, nggak seheboh yang dulu lagi. Iya. Soalnya masyarakatnya gini, kalau ketahuan lubang ini berhasil, Ke situ semua. ke situ semua. Nah, terus kalau yang dulunya enaknya itu orang itu bukan tambang, masyarakat setempat belum berani turun ke dalam lubang. Emang lubangnya berapa meter Pak? 100-an, Waduh. 100 lebih. Itu cara kerjanya profesional atau digali-gali gitu aja Pak? Iya, memang kalau yang bikin lubang itu kan ya mayoritasnya kan yang orang Sunda yang udah biasa ditambang. Oh.
Jadi memang orang itu bikin lubangnya itu ya adalah standar keamanannya itu, tapi bukan standar nasional, standar Bukan PT lah gitu Iya. ya. dikasih apalah ram, istilah orang itu dikasih ram pakai kayu bagus. Masuk ke dalam itu berani tuh Pak 100 meter Pak ya? Biasa di dalamnya sampai 3 hari 3 malam. Oh gitu cara kerjanya Pak ya? Iya, Bawa tabung oksigen tuh? tanpa oksigen. Cuma kalau istilahnya kalau lubangnya itu udah tembus Oh banyak udara. udah banyak udara. Tapi kalau lubangnya itu nggak tembus, dibantu pernapasan sama blower. Oh pakai blower. Iya, diselangkan lah Kipas ya. angin ke dalam. Biar bergerak gitu ya. Iya, biar masuk angin ke dalam. Kalau enggak, kalau yang tipis oksigennya itu korek diginiin aja nggak Nggak hidup ya? Oh iya Nggak betul. hidup. Api hidup di kalau ada oksigen. Iya. Itu ciri-cirinya. Cuma kita di situ nggak kerja pun napas kita sesak itu. Apalagi kerja berat Pak ya. Iya. Jadi kalau 3 hari di dalam, kalau pas keluar bisa dapat berapa ton tuh Pak? Kalau yang 3 hari itu kan istilah di sana itu nggak jong, istilahnya mengharapkan batu dari lubang-lubang orang, Iya. bukan kerja. Oh bekas orang itu ditambang lagi. Enggak, bekas orang itu kerja. Kita mengharapkannya itu pas orang itu istirahat kerja, di situlah kesempatan kita ngambil. Oh batunya itu ya. Iya, Berarti kita ngangkatin batu nih Pak cerita Pak ya. iya. Kita Paling bawa keluar. Iya, cuma kalau kita kan yang istilahnya gacong ini cari batu yang betul-betul naluri kita mengatakan itu bagus. Oh gitu. Iya. Berarti kayak nasib-nasiban gitu loh Iya. Pak. Cuma ada yang kelihatan isi hasilnya, ada yang samar-samar. Maksudnya samar-samar gimana Pak? Ya istilahnya kadang ini batu ini berpotensi ada emas. Kadang itu batu itu udah emas yang balut batu itu di dalam. Oh itu dimasak lagi gitu Pak ya? Enggak lah, digelondong namanya. Dihancurin gitu Pak? Iya. Dihancurin di gelondong agak 2 jam pakai air raksa. Kalau istilah di sana pakai quick kan, tapi air raksa itu. Iya. Baru nanti dipisah lah batu sama apa, dipisah. Kalau udah ada emasnya itu air raksanya itu dipencet sama kanebo, yang air raksanya keluar kayak napis santan, Diperas lah ya. diperas. Nah, kalau ada emasnya itu tinggal di kanebo. Oh di kanebo. Iya. Dihalus memang itu Pak ya? Ya. Itu belum berbentuk emas itu, dibakar lagi, digepos. Berarti itu butiran gitu aja Pak? Iya. Ngumpulin butiran debu lah nih ceritanya Mas Iya. ya Pak? Kalau aslinya sih bukan butiran, debu. Debu malah ya? Iya. Jadi kalau ada orang bilang dapat sebongkah emas itu udah luar biasa berarti sebongkah ya? Kan Batu kalau itu di daerah Batang Natal itu emas yang udah jadi. Oh udah matang bulat gitu Pak? Iya. Udah istilahnya udah emas, dia nggak perlu diapa lagi, cuma untuk perhiasan tinggal bentuk lagi jadi perhiasan, nggak ada prosesnya lagi. Kalau yang emas di Madinah itu prosesnya panjang, digelundung dulu, baru digepos. Itu pun kadar emasnya itu nggak 24 karat, paling cuma 18 karat. Oh gitu. Iya, diproses lagi, dicuking namanya, baru istilahnya emas murni. Dipisah perak sama emas. Jadi paling banyak pernah dapat berapa banyak Pak, sekali keluar dari lubang gitu misalnya? Pernah dapat gaji sekitar 60 jutaan dalam 3 hari 3 malam. Itu gaji atau uang atau kan itu kan Iya, apa kita hasil, sendirian? hasil. Oh istilahnya gaji Iya. ya, bukan punya orang kan? Iya, Itu Bapak bagi berapa tuh? bagi sendiri Sendiri dapat 63 juta. diduitkan emas 18 karat. Iya. Berapa kilo tuh Pak? Ada Kilo, oh iya, masih ons gram, ya? masih Ons ya? gram, masih 1 os lebih, 1 os 8 gram waktu itu. Berapa Pak per gramnya Pak? Per gramnya itu waktu itu berapa ya? 25 apa?
gini. Mayam kan, gitu. Bukan, di sana itu per kadarnya itu 4.500. Per kadarnya 4.500, nanti kadarnya itu berapa? Kalau kadarnya 60 ya 4.500 lah kali 60. Nah, Gitu. segitulah 1 gram. Pada waktu itu dasar emasnya itu paling nanti 4.500 sampai 4.700 per kadar. Nah, berapa kadarnya? 50 ya 50 lah kali 4.500 misalnya, kan segitulah 1 gram. Biayanya modal kita berapa Pak beli air raksa lagi itu kan? Enggak lah, biaya paling cuma berapa gelundung yang kita pakai waktu itu 10.000 per gelundung. Oh gitu ya. Berarti 63 juta butuh waktu kurang dari seminggu. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Terus kenapa ditinggalkan Pak? Kalau boleh tahu. Enggak, kan udah habis emasnya yang di sana. Oh alasan itu. Iya. Bukan karena dilarang nggak boleh lagi lambang liar gitu Pak? Iya, memang kalau dilarangnya itu mulai dari awal ya Dilarang, dibilang apa, bahkan gubernurnya sendiri udah dibilangin tambang liar. Tambang liar ya. Iya. Di mana bisa bergaji gitu Pak ya? 3 hari 63 juta ya? Ikut pertama di situ gaji saya pas ikut pertama ikut masuk ke dalam lubang itu gaji saya itu 7 jutaan. Pertama-tama. Pertama kali ikut, makanya keenakan. Oh. Luar biasa ternyata Pak ya. Iya. Saya cuma dengar-dengar aja selama ini. Ternyata memang hasilnya besar Pak ya. Iya. Bahkan yang si supir ALS nomor sekarang itu. Oh, Bapak itu ya. Ya, Bapak Kriting. Dia itu udah sempat beli Fortuner itu. Oh. Sempat punya kendaraan Fortuner. Bukan dari ALS Pak ya? Iya, bukan dari ALS, dari tambang itu. Dari tambang ya? Iya, belanja. Oh, dah. Hah? Contohnya no. Tentunya mau. Lepas di teman tadi ya Roni. Dapat 1 mobil dari Mas Gali Mas ya. Iya. Tapi kayaknya udah lama mungkin ya, karena Bapak itu udah lama juga bawa itu kan? Ya sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah. Oh, iya, 12 13 lah. Tapi kalau yang asli masih ketinggalan hasilnya Haji sama si ya itulah dia, memang dia dasarnya udah kayak kian. Iya ya. Cuma yang diketahui orang Madinah itu dari galonnya yang di Purwobaru itu, pom bensin yang di Purwobaru itu hasil dari tambang. Wah luar biasa. Baru dia punya perumahan di daerah Stein namanya. Dia lumpuh. Besar juga perumahannya. Jadi kita kalau ke dalam itu Pak, misalnya bertiga bagi hasil nanti nggak ada gitu Pak ya? Masing-masing aja ngambil sendiri-sendiri Pak ya? Ada yang bagi hasil, ada yang bergrup. Itu modalnya cangkul aja Pak gitu Pak? Pahat sama palu. Oh kita macam-macamin batu di gunung-gunung itu Pak? Iya. Tapi batunya yang di situ tuh kerasnya minta ampun. Oh. Terus kita taunya itu ada emas, disenter-senterin dulu gitu, berkilo-kilo baru kita ambil gitu. Iya. Kan Tekniknya apa Pak tekniknya tuh? Enggak, kita kan gini. Kan kasih karyawan lubang itu kan ngambil di situ. Oh, kita ikutin berarti jejaknya kita aja ya. Ngikutin jejaknya aja. Oh gitu kalau main emas ya. Karena dia lebih pinter gitu lah ya. Iya. Jadi Bapak bawa batunya pakai goni gitu. Pakai goni. Berapa banyak bisa dipanggul itu? Itu bukan main panggul, di situ main ceret. Oh, biar bisa sebanyak-banyaknya ya. Iya. Enggak. Kita tuh di situ lubangnya itu Oh, cuma nggak kuat ya? Ukurannya itu ukuran jongkok. Waduh, memang betul bertaruh nyawa berarti Pak ya. Iya. Kalau kita taruh tali, kita tarik-tarik bisa putus Pak ya.
Ya Misalnya- carinya dari mana? Dari atas sana sampai kita misalnya masuk dari lubang ini itu ke kedalaman Sangkut ya? talinya. Iya, talinya itu udah sampai kita kedalaman sampai 130 meter. Arti Itu seret. bukan lurus gini, langsung Bengkok-bengkok. belok-belok gitu lagi. Jadi penandanya kita jalan keluarnya dari mana, Pak? Nggak ada tanda jalan keluar, udah paham di jalan di dalam. Cuma kadang kalau udah di bekas pengambilan orang itu pernah juga keder mutar-mutar aja di situ. Jadi kalau kelaparan gimana tuh, Pak? Sampai berhari-hari di situ, Pak? Kan dibawa roti sama kuah. 3 hari modalnya makannya roti sama kuah. Iya. Buang air, Pak? Maaf, Pak, kemana, Pak? Kalau buang air kecil ditaruh di dalam botol. Waktu episode. Itu apa ya? Kalau buang air besar ya udah cari yang pojok aja, baru tutup situ. Berarti kalau lagi ada yang nambang dapat emasnya yang lain ya, Pak ya? Kadang datang kawan-kawan yang kurang ajar, pas ditajakannya itu di situ dia. Oh, kepleset deh. Hah? Terpleset jadinya ya. Bukan, di situ kita ngangkat batu perlu tenaga besar, berarti kan napas kita kan harus. Oh, iya, betul-betul. Nah, di situ dia Mal- pulang. Yang itulah yang kurang-kurang ajarnya itu. Biar mundur gitu ya. Bukan. Ya biar kita mau mencium bau Iya. aroma BAB-nya. Biar kapok tuh ya. Nantai. Aduh, luar biasa ternyata main tambang. Tapi sekarang masih ada, Pak, yang aktif di situ ya? Masih. Ya, juga ya. Tapi nggak sehebat yang dulu lagi. Kalau dulu kita naik ke atas itu makan waktu sampai 4 jam. Saking banyaknya orang. Mungkin nggak ngasih tahu dia, Pak. Jadi biar orang pada mundur dulu. Ah, udah nggak ada lagi, nggak ada katanya kan, Pak. Orang udah sepi sendirian di dalam. Kalau bekas yang lubang yang dulu itu lagi udah kebanyakan yang runtuh. Oh, bahaya juga ya. Ya korban juga udah banyak. Udah tumbuh-tumbuh semua ya. Tapi kalau gunung emas lebih banyak di Batang Toru itu, Pak ya. Sebetulnya nggak juga di Madinah, kan ada juga tambang, cuma istilahnya bentrok sama masyarakat. Iya, kemarin itu ya. Iya. Tapi kalau yang jelas sekarang fakta mengatakan ya Batang Toru lah yang apa? Paling besar, Pak ya. Iya. Sekarang katanya lagi di apa? Lagi di Pak-Pak sana. Iya, di Pak-Pak itu. Jadi kalau kru ALS yang sempat nambang terus dia berhasil nggak balik-balik lagi ada, Pak? Ada. Siapa namanya itu? Si Sapar bekas kenek LS ini. Oh, Bekas kenek LS 153 ini. memang udah berhasil gitu, Pak. Adiknya yang berhasil, dia kan ikut. Cuma istilahnya ya ketiban lah dia kan. Hmm. Nah, terus itu dia nggak ikut ALS lagi. Bekas kenek LS 153 ini. Iya, Pak. Jadi bapak ini dulu kerja di ALS, berhenti, terus nambang 9 tahun nambang emas, baru sekarang kerja lagi di ALS 2019 ya, Pak ya. Karena tambang emas sudah nggak produktif lagi, Pak ya. Jadi kemarin gimana rasanya, Pak, megang uang 63 juta, Pak, dalam 3 malam, Pak? Oh, wah kaget juga. Itu
Itu ngasih taunya ke rumah gimana tuh Pak? Oh nggak tahu ya, batu-batu Pak ya, batu-batu. Setelah jadi baru tahu kita Pak ya. Iya. Waktu dibawa batu mungkin orang rumah batu lagi gitu Pak ya. Enggak, dia udah tahu. Udah tahu ya. Iya, justru yang nokok batunya dia. Oh. Pas dilihat hasilnya kayaknya banyak, makin semangat nih mecah-mecahinnya Pak ya. Iya. Kan itu yang nokok batu harus diawasin. Oh iya. Nah, kalau enggak masuk ke BH, Waduh. masuk ke BH, masuk ke celana dalam. Itu siapa Pak yang dicurigai itu Pak? Pokoknya nggak di tambang emas ini nggak ada yang jujur. Oh gitu. Iya. Emang Bapak pakai pekerja lagi? Iya, yang nokok batunya itu ya ditokokanlah sama orang. Sama orang ya? Iya. Kalau yang partai kecil sama orang, kalau yang partai besar ada juga yang ada buka usaha nokok batu. Namanya tumbuh-tumbuh, biasanya orang Sulawesi. Berarti kita bayar jasa Pak ya? Iya. Ini penampungnya orang mana Pak? Penampung apa maksudnya? Masnya? Masnya? Orang Madinah itu juga. Toko emas gitu Pak? Iya. Tapi nggak semua toko emas mau. Alasannya Pak? Iya, alasannya Karatnya gitu kurang gitu? nggak tahu juga entah apa alasannya. Tapi nggak semua toko emas beli emas yang dari apa itu? Tambang itu ya? Iya. Karena banyak orang bilang masih Dempon katanya justru bagus Pak, kalau saya dengar itu. Berarti ada lagi mungkin sumber yang lain ya selain dari situ ya? Masih Ada, Dempon iya. Kalau yang paling tinggi kadarnya, semua kadar karatnya itu dari Naga Juang. Naga Juang Madinah juga? Iya. Itu yang paling bagus. Yang dari apa kan sama Naga Juang sama apa ini? Apa namanya? Yang di Penyambungan itu sama istilahnya kerjanya sama emas tebu yang diolah. Tapi kualitasnya lebih bagus di sana gitu Ya, Pak ya? kualitasnya kadar apanya itu lebih tinggi yang di Naga Juang. Kalau dari Natal kan udah Mas Murni, Kota Nopan. Oh ya, Mas Murni nggak bagus untuk hiasan nggak ada Pak ya? Bagus juga. Iya. Kan Mas Murni ini pun untuk menyatukannya kan digepos juga, itu dibakar juga untuk menyatukannya. Oh gitu. Jadi kemarin 63 juta itu dibayar cash langsung loh Pak? Iya, jangankan 63 juta, miliaran pun dibayar orang itu. Waduh, berarti tokenya yang lebih kaya dari penambang Pak ya? Iya. Nggak masuk lubang, dia tinggal bayar-bayar aja, modal duit aja Pak ya? Iya. Itu dibayar cash atau transfer gitu Pak? Bayar cash. Waduh, berarti dia uangnya berangkasnya besar Pak ya? Sampai miliaran bisa dibayar, 63 juta bayarnya gampang Pak ya? Kalau cuma sekitar 100 juta aja bayar di tempat itu. Wow. Makanya dari informasi mulut ke mulut heboh di Penyambungan, jadi semua orang pada nambang waktu itu Pak ya? Iya. Jadi orang kok tahu Pak, misalnya kita ada dapat emas sekian kilo, sekian ons itu, tokenya yang ngasih tahu atau tetangga kita atau siapa? Maksudnya? Kok orang bisa tahu di situ banyak emas sampai ke mana-mana cerita gitu? Kan kadang gini kan, ada sebagian orang nggak berani masuk lubang, cuma dia minta-minta aja. Oh, jadinya berpikir kok ada terus gitu ya? Minta, misalnya dia minta ke lubang yang si A kan, nama lubang kan di sana ada. Oh itu jatah Pak ya? Enggak, cuma minta. Istilah di sana minta oleh-oleh. Oh gitu. Nah, kita datang ke sana minta oleh-oleh. Ya, sirip alasan lah, yang nggak ada ini, yang nggak ada itu, untuk ini, untuk itu. Kadang dikasih Modal. setengah karung, kadang dikasih satu kantongan. Kayak lubangnya siapa dulu, lubangnya ada lubang, nggak ingat lagi lubang siapa dulu itu 10 karung itu dibagikan sama masyarakat itu. 10 karung gratis? Iya, per harinya. Potensi emasnya bisa berapa gram itu Pak?
Itu macam-macam tergantung rezeki orangnya. Oh, Ada yang iya. dapat sampai 20 juta, ada yang cuma dapat 100.000. Oh gitu. Iya. Tapi dari luar nggak kelihatan Pak ya? Nggak ketahuan. Hmm. Dikasih batu diterima aja Pak ya? Iya, diterima aja. Cuma Pak, berpotensi apa juga manusianya itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Dapat banyak ya syukuri juga. Paling dapat dikit ngomel-ngomel kan. Itu kalau dari batu utuh ngeliatnya dari luar apa Pak ciri-cirinya tuh Pak? Dari luar. Ah. Misalnya ini ada, saya masuk ke lubang apa gitu, terus oh ini ada emas ya tuh, ciri-cirinya apa Pak? Ada garis-garis kuningnya, kadang kuning. Kuning Oh itu. ada parit-paritnya itu Iya. ya. Tapi ada juga di situ batu, istilahnya dia bukan warna kuning, warna apa? Warna saung matang. Coklat. Iya, kayak saung matang lah warnanya itu. Nah, itu nanti udah bagus apanya. Jadi setiap lubang itu beda apanya. Setiap gunung itu pasti beda apanya. Oh, Karakter tanahnya. Karakter batunya. Berarti kalau ngelihat parit yang kuning tadi kita harus mecah-mecahin tengahnya dulu Pak ya? Iya. Kalau di tengahnya ada garis emas-emas, berarti semua itu adalah potensi gitu ya? Iya. Misalnya jalurnya emasnya itu sampai segini kan, itu atas bawahnya itu udah berpotensi emas itu. Karena dia kayak akar-akar gitu Pak ya? Iya. Akarnya menjalar-jalar gitu ya? Cuma kalau di daerah Kilo 4 sama Naga Juang nggak kelihatan itu mas. Karena dia sawah matang tadi ya? Iya. Tapi kalau Panapahan sama apa ini kelihatan mas. Panapahan sama Gunung Masak keingat udah terlalu lama tinggal kayaknya. Ada jalur-jalurnya tadi Mas itu ya? Iya. Itu biasanya batunya batu bekas letusan gunung atau pasir tuh Pak? Batu cadas keras. Batu cadas keras? Iya. Oh. Kayak yang di Lobang Sancen itu dulu kami itu satu karung batu itu bisa di apa? Hampir tumpul pahat kami sebanyak 60 biji. Bisa tumpul? Iya. Oh, berarti makin keras dia ciri-cirinya ada emas gitu loh Pak ya? Batu tuh ya? Enggak semua keras ada batu apanya. Kalau kayak yang di Panapahan itu kayak gitulah keras. Kalau yang di apa enggak. Kalau yang di Kilo 4 itu dia batunya bercelah jadi mudah kita ngapainnya. Oh gitu ya. Madinah itu pinggir sungai atau di atas gunung Pak? Tempat Di atas Mas ya Pak? gunung. Di atas gunung, berarti Iya. bekas letusan Pak ya? Bukan di pinggir-pinggiran sungai kayak yang di TV-TV itu pinggiran sungai tuh Pak? Bukan. Oh enggak ya? Kalau yang di pinggiran sungai itu kan udah Mas murni itu. Oh itu bedanya. Wah ciri-cirinya dia batunya batu padas keras gitu Pak ya? Iya. Di sana nggak ada yang punya mesin detektor emas itu Pak? Kan sekarang udah banyak tuh dijual tuh Pak. Ah, nggak mempan itu. Katanya jaraknya dekat Pak ya, cuman berapa senti ya? Katanya. Ada yang pakai nggak Pak sana Pak? Hah? Ada. Kami juga sempat pakai dulu. Yang punya dari luar negeri itu katanya? Iya. Dari Australia. Kami pas waktu itu punya bos orang Sunda. Oh. Di deteksi nggak ada, pas digali ada. Enggak, kan kita deteksi ke arah mana dia enggak bisa dia mau ngasih petunjuk ke arah mana yang Oh. berpotensi emas.
tetap insting juga Pak ya. Kalau cuma 10 cm, kalau udah batu dapat gini deteksi ada emas itu cuma juga beli alat segitu mahalnya. Mata pun bisa ngeliat gitu kayak. Iya. Kalau kami pakai piring apanya tumbuk halus, kira-kira batu segini ditumbuk halus, kasih air kayak di apa ini goyang-goyang pinggir-pinggirnya itu. Kalau emasnya itu nanti tinggal itu di situ. Istilahnya adalah pelajaran alaminya untuk mana yang berisi mana yang enggak, supaya kita nggak sembarangan bawanya turun dari atas. Repot juga ya Pak. Iya. Jadi kayak goni tadi batu sekali seret berapa kilo tuh Pak? Kalau dari dalam lubang paling 20 kiloan. Oh berarti dipilih betul nih ya. Iya. Nggak 20 kiloan dalam satu karungnya itu, misalnya dalam satu karungnya itu 20 kiloan, cuma berapa karung semua. Berapa jumlah yang kita dapat. Kadang kita gitu. bawanya keluar lubang itu bisa sampai 5 jam. Satu karung 20 kilo bisa kali 10 karung. Iya. Oh gitu. Berarti diikat berbaris-baris gitu Pak ya? Iya. Dia pakai goni rapi atau goni beras tuh Pak? Bekas goni apa itulah, tepung terigu itu yang 25 kilo. Gitu ya. Iya. Itu nggak gampang robek tuh Pak? Enggak, bagus dia kualitasnya. Yang biasa untuk kelambu-kelambu Pak ya? Bukan. Untuk jaga nyamuk juga bisa kan? Bukan. Gitu? Kalau yang itu nggak bisa, nggak dipakai. Oh. Yang sering dipakai di sana kan bekas tepung segitiga kilo. Iya. Lalu kalau kita keluar dari lubang di atas nggak ada yang jagain Pak? Ada premannya gitu atau ngutip-ngutip apa gitu? Kalau premannya sih nggak ada, yang ada paling cuma tentara sama polisi. Maksudnya toke lubang itu gimana Pak? Toke lubang? Iya, dialah yang mendanai lubang ini mulai dari dasar. Oh, ada istilah gitu ya? Iya. Kenapa harus dari Jawa Pak? Iya. Orang itu yang ahli. Ya itu dasarnya Pak ya. Iya. Mereka udah menguasai lebih awal ya. Iya. Udah biasa hidup di tambang. Tasik, Pongkor, dari Serang, Bengkulu. Kami sempat juga punya karyawan dari Sulawesi dulu. Iya Sulawesi, Newmont. Banyak tambang emas tuh. Di Bengkulu juga emas banyak. Iya. Kami karyawannya itu dari Rejang Lebong dulu. Iya di situ tambang emas tuh, Rejang Lebong. Berarti orang tuh statusnya pekerja Pak ya? Iya. Tapi banyak juga misalnya toke-toke orang-orang yang berduit dari Tasik sana itu ikut-ikutan juga nanam modal di situ, bokal lobang. Berarti orang luar boleh Pak ya? Boleh. Ini ada perbaikan jalan. Tapi kalau yang paling tenar dulu namanya itu Wawan Soto. Orang apa Pak? Orang Tasik. Oh. Berarti dia pendatang yang sukses gitu loh Pak ya? Istilahnya dialah yang pertama orang Sunda yang apa di sana. Kalau Bang.
ini. Dulu dia bawa emasnya itu di Jawa sana itu di pada waktu itu enak dia ngolahnya di atas. Iya, katanya orang atas sama orang bawah sungai nggak boleh ketemu, Pak ya. Iya. Jadi orang belum tahu berapa hasil dia di situ. Nah, datanglah LSM itu ngacau, jangan dibikin gelembung di atas, soalnya air merkurinya itu bahaya. Racun ya. Iya. Betul. Ikut terus. Berarti kalau di lubang 3 hari ngerokok gimana, Pak? Dia tetap merokok. Itu nggak bisa ditinggalkan, Pak. Oksigen boleh, nggak ada rokok jangan, Pak ya. Kan bawa bekal itu, rokok berapa bungkus, batu senter berapa, aqua berapa botol, terus roti berapa bungkus. Berarti banyak sampah lah, Pak, di dalam lubang, Pak ya. Banyak sampah di dalam lubang. Hmm. Setiap botol aqua udah berarti tulisnya pincin itu. Iya.